Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Najma. Ini video pertama kali aku, dan di video kali ini aku ingin cerita sesuatu ke kalian, dan semoga dengan ceritaku nanti kalian bisa ngambil hikmahnya dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian masing-masing. Seperti itu. Selamat mendengarkan. Enjoy. Jadi, ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah Ad-Dahrani bin Hafiz bin Umar Al-Adani dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah bin Ibnu Abbas gitu. Ada seorang pemilik kurma, dia punya pohon kurma yang banyak sekali, dan ada satu pohon kurma yang mayangnya itu atau rantingnya itu menjulur di tanah milik tetangganya. Nah, tetangganya ini itu seorang yang fakir miskin gitu, nggak punya gitu. Tetapi anaknya banyak sekali, udah miskin tapi punya anak banyak gitu. Nah, ketika panen, sang pemilik pohon kurma ini kalau panen dari pohon kurma yang satu itu harus lewat dari tanah milik tetangganya itu yang fakir. Nah, suatu ketika anaknya orang fakir ini itu ngambil pohon kurma buahnya. Nah, ketahuan sama pemiliknya, dan ternyata pemilik kurma ini itu merampas apa yang diambil dari anak itu. Bahkan teganya pemilik pohon kurma ini itu ngambil kurma yang sudah dimakan di mulutnya itu disuruh mengeluarkan gitu. Nah, akhirnya kejadian ini itu dilaporkan sama Rasulullah gitu. Dan Rasulullah berjanji untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi teman-teman semuanya, cerita tadi itu merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Lail. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana isi kandungan dari surat Al-Lail tersebut. Simak terus selanjutnya. Nah, surat Al-Lail ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah, dan merupakan surat yang ke-92 dalam Al-Quran, terdiri dari 21 ayat. Nah, dinamakan surat Al-Lail diambil dari ayat pertama yang bunyinya wal-laili idza yaghsha. Nah, menurut Sayyid Qutb, kandungan dari surat Al-Lail ini itu menerangkan tentang hakikat dari amal perbuatan serta balasan dari masing-masing manusia itu berbeda-beda gitu. Ini disimbolkan dari ayat pertama sampai 3, walaili idza yaghsha, yang artinya demi malam apabila menutup cahaya siang, maksudnya adalah gelap gitu. Dan yang ayat kedua, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Ini merupakan dua waktu yang berbeda, dua waktu yang berbeda arah antara gelap dan terang. Terus selanjutnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha, yang artinya dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan tabiat yang berbeda dari ayat 1 dan 2. Dan ini merupakan salah satu keindahan juga dari susunan bahasa Al-Quran, dan merupakan simbol bahwasanya orang-orang itu berbeda-beda gitu. Terus dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta, bahwasanya usaha manusia itu berbeda-beda, perangai manusia itu berbeda-beda. Ini penafsirannya seperti itu. Atau akhlak manusia itu berbeda-beda. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang dermawan tadi seperti ceritanya di awal, ada yang bakhil seperti itu.
dan balasannya yang didapat nanti di akhirat itu juga sesuai dengan bagaimana amal manusia dalam dunia. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu di dunia ini, apakah amal kita baik, apakah amal kita buruk. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana besok kita mendapatkan balasannya. Seperti itu. Dari sisi kebaikan, seperti dalam ayat selanjutnya, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan selalu bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan bahwasanya ada balasan yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke kemudahan atau maksudnya kebahagiaan. Jadi seperti tadi contoh dari ceritanya, dari asbabun nuzulnya, kita bisa menerapkan bahwasanya ketika kita menjadi seorang yang dermawan, ketika kita menjadi seseorang yang baik di dunia, yang selalu bertakwa kepada Allah, dan kita percaya bahwasanya besok loh di surga itu kita akan mendapatkan balasan-balasan apa yang kita tanam di dunia, yaitu sebuah kebaikan. Dan kita insya Allah dengan kebaikan itu yang menjadi jalan terbukanya kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bertemu dengan pemilik pohon kurma itu dan bilang, tolong dong, pohon kurma yang rantingnya ini menjulur di tanah milik tetanggamu itu tolong dikasihkan gitu. Nah, sebagai gantinya kamu besok bakalan dapat pohon kurma di surga. Nah, pemilik pohon kurma itu jawab, apa tawarannya cuma itu gitu. Padahal aku tuh ngerasa pohon kurma itu pohon yang paling lezat, pohon yang paling banyak buahnya, pohon yang paling enak gitu. Dan pemilik pohon kurma itu akhirnya menolak tawaran Nabi, karena dia benar-benar gak mau ngasihkan pohon kurma itu kepada tetangganya yang fakir itu. Dan obrolan ini itu didengar oleh seseorang, dan seseorang itu tuh dermawan sekali. Akhirnya orang yang dermawan itu menemui Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, apakah tawaran itu juga berlaku untuk orang yang lain gitu. Rasulullah jawabnya, oh iya, ini berlaku juga buat yang lain gitu. Akhirnya seorang yang dermawan itu menemui pemilik pohon kurma, bilang, apakah kamu tidak ingin menjual pohon kurmamu itu gitu. Terus yang pemiliknya itu jawab, apakah kamu tahu bahwasanya Rasulullah itu memberikan tawaran, kalau aku mau ngasihkan pohon kurma itu, aku bakal dapat pohon di surga gitu. Tapi aku tetap gak mau gitu, karena memang pohon kurma ini itu pohon yang paling enak menurutku gitu. Akhirnya orang dermawan itu, gimana, kamu mau nggak menjualnya gitu. Terus pemilik pohon itu bilang, aku mau, tapi kayaknya nggak bakal ada deh orang yang bisa memenuhi permintaanku gitu. Terus tanya, apa permintaanmu? Terus dia jawab lagi, aku mau menjual pohon kurma ini kalau aku diberi 40 pohon kurma. Nah, terus yang dermawan tuh bilang, kayak ngaco loh, kenapa banyak banget mintanya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, itu memang penawarannya segitu gitu, mau nggak mau ya harus segitu. Akhirnya si pemilik orang yang dermawan itu memenuhi permintaannya dan mengambil beberapa orang untuk menjadi saksi sebagai saksi jual belinya, dan akhirnya diberikan. Terus akhirnya orang dermawan itu memberitahu Rasulullah bahwasanya dia sudah membeli pohon kurmanya, dan Rasulullah memberi kabar gembira ini kepada orang yang fakir miskin itu. Seperti itu. Jadi di sini jelas sekali ada perbedaan tentang sifat seseorang, ada perbedaan dari sifat manusia,
antara yang bakhil dan yang dermawan, antara yang baik dan yang buruk, seperti itu. Lalu kebalikannya, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya ini tidak membutuhkan pertolongan Allah, bahwasanya dia tidak butuh dia tidak butuh ditolong Allah, tidak butuh campur tangan Allah gitu, dia merasa seperti itu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya pahala atau pengganti yang baik dari Allah gitu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju ke kesengsaraan, akan dimudahkan baginya jalan ke arah yang tidak bahagia, seperti itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjadi orang yang dermawan, untuk selalu menjadi orang yang sedekah, selalu bertakwa. Kita selalu menjadi orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Makanya kita selalu berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah, dan kita harus yakin bahwasanya ada pahala yang akan kita dapat sebagai pengganti apa yang telah kita lakukan, yaitu kebaikan-kebaikan di dunia, seperti itu. Nah, untuk ayat selanjutnya ini hampir sama, dari keseluruhan dari ayat-ayat surat Al-Lail yang berjumlah 21 ini menerangkan tadi bahwasanya hakikat dari amal perbuatan manusia dan balasan-balasan yang akan didapat oleh masing-masing manusia itu berbeda-beda, dan pasti ada balasannya. Jika orang itu baik, maka insya Allah besok di akhirat akan mendapatkan balasan yang baik. Jika di dunianya melakukan hal-hal yang buruk, sering maksiat, sering melakukan hal-hal yang jelek, maka yang akan didapat nanti di akhirat juga sesuatu yang buruk, seperti itu. Jadi ini dari awal yang tadinya saya ceritakan dan sedikit saya jelaskan tentang kandungan surat Al-Lail. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.